Shalom saudara, kita mau datang ke hadapan Tuhan siang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menghadap kepadanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, sampai siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau datang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengalami kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari siapapun yang kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan kami mau ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Mari saudara katakan lebih lagi, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun Tuhan yang kami kenal. Bahkan kami tahu tiada kasih yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari setiap kami. Tetapi seringkali kami yang menjauh dari Engkau. Siang hari ini kami mau mengambil keputusan untuk kembali mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya di saat ibadah, tetapi dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari saudara, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kami mau nyatakan memandang wajah-Mu dan mengejar hadir-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa setiap persembahan kami,
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Saat kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami tahu tak ada lagi yang bisa menggantikan-Mu. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami tahu tidak ada yang dapat membandingi Engkau. Mari saudara, dengan hati yang penuh hormat, kami datang, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan segala puji dan segala hormat. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang bukan hanya lahir, mati, bangkit, bahkan Engkau naik ke surga. Dan hari ini kami semua merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Karena itu iman kami percaya. Kami mau berkata, sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun ada masalah, tetap luar biasa. Iya, siapa yang percaya Yesus sudah lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke surga? Angkat tangan saudara. Iya, saya percaya, karena itu kita ada di tempat ini hari ini karena kita percaya. Ini agak panas ya karena jemaatnya nih, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan dong bagi setiap saudara yang mau ke gereja walaupun libur panjang, tapi memilih ke gereja bukan liburan. Iya. Kita langsung saja buka bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 mulai saudara. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6 berkata di sana, kita baca 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima
kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, bahkan ayat 9. Sesudah ia mengatakan, baca 1, 2, 3, terangkatlah ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba dan berkata kepada mereka, apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat Yesus yang akan datang kembali? Amin, amin, amin. Bapak Ibu, satu pemandangan yang sangat luar biasa ketika para murid-murid Yesus itu melihat Yesus terangkat naik ke surga. Dan saudara, kita tahu bersama bahwa saya selalu kalau ke Israel, kita selalu datang ke gereja kenaikan Kristus ke surga. Di situ ada batu yang dipercaya sebagai tempat kaki Yesus terakhir menapakkan kaki di bumi sebelum dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, semua mata memandang, wow, ternyata selama ini memang benar dia adalah Tuhan yang berkuasa. Semua orang terpesona, terperanjat melihat Yesus terangkat. Coba saudara bisa membayangkan enggak? Kalau kita ada di situ dan melihat Yesus terangkat naik ke surga seperti itu, wah, wow enggak saudara? Wih, tiba-tiba bukan cuma wow, tapi wow, wow, wow. 3 kali dong. Apa? Bayangkan kita lihat Yesus yang tadinya di tanah lalu dia terangkat naik ke surga itu, wah, pemandangan yang benar-benar. Dan ketika itu semua orang terperanjat menatap Yesus yang naik dan malaikat berkata, kenapa engkau terpesona melihat Yesus yang naik? 1 kali kelak dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan semua mata akan melihat kedatangan Kristus. Bapak Ibu, ketika Yesus sudah mati, dia naik ke surga. Murid-murid pada waktu itu bersedih. Lalu saya pengen kita baca sama-sama. Pada waktu itu semua murid bersedih kenapa Yesus harus pergi. Tapi Yesus bilang kepada murid-muridnya begini. Buka bersama Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Kalau saudara baca perikop yang di atas, itu Yesus sedang cerita bahwa dia satu saat akan pergi meninggalkan murid-murid. Lalu Petrus bertanya, kemana engkau akan pergi Tuhan? Kasih tahu kami jalannya. Tuhan bilang, kau enggak tahu jalannya. Tapi akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kamu tidak akan sampai kalau tidak melalui aku. Nah ini pada waktu itu Yesus kasih tahu ke murid-muridnya begini. Baca bersama Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Baca 1, 2, 3. Percayalah dan di rumah Bapakku apa? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab untuk dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan untuk kamu pun. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6 baca. Amin saudara. Kita tahu bersama ketika murid-murid mendengar Yesus akan pergi meninggalkan dunia, mereka bersedih, menjadi gelisah. Kalau Tuhan pergi bagaimana kita? Tapi Yesus bilang, jangan sedih, jangan gelisah hatimu, karena aku itu pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain yang pernah menyatakan dirinya ke dalam dunia. Dia mati menebus dan dia berkata dia akan naik pergi ke surga dan menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya.
Saya pernah mendengar ada orang bilang gini, ya saya tuh percaya Yesus tujuannya bukan surga sih, kalau saya surga. Amin. Kenapa kita tujuannya harus surga? Ya karena di situ Yesus berada. Di mana dia berada, dia pengen di situ juga kita berada. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi kita. Siapa yang mau sama-sama Yesus di surga, angkat tangan. Ini pertanyaan penting. Yang mau saja angkat tangan, yang tidak mau silakan pulang. Ya, masa capek-capek saya khotbah ternyata saudara tidak mau masuk surga. Sekali lagi tangan yang terangkat, siapa yang mau bersama Yesus di surga? Tuhan lihat loh tangan-tangan ini. Saya juga mau bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, tidak semua orang Kristen bisa datang ke sana. Tuhan Yesus berkata begini, di rumah Bapakku itu banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak tempat, tapi tidak semua orang bisa masuk ke sana. Saya mau pakai perumpamaan, di Citraland ada rumah-rumah kosong. Tiba-tiba saudara datang, bawa barang-barang, lalu tinggal di Citraland di rumah kosong itu. Hello? Apa yang terjadi? Kenapa diusir? Kenapa diusir? Tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Bisa tinggal di sana? Yaitu rumah milikmu. Kedua, kau punya bukti pembayarannya. Sertifikatnya sudah atas namamu. Untuk bisa masuk ke surga, ada syarat dan ketentuan. Apa yang menjadi syarat dan ketentuan untuk bisa masuk ke tempat yang Tuhan sediakan? Kalau yang sediakan Citraland saja kita tidak bisa sembarangan, apalagi di surga. Enak aja semua orang pengen masuk. Bapak Ibu ingat nggak Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang hal kerajaan Allah. Yesus berkata begini, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Ya. Lalu ketika dia membuat pesta perkawinan kawin untuk anaknya, dia suruh ngundang. Loh? Undang kata Tuhan Yesus ya. Atau kita baca saja ya. Itu kisahnya ada saudara di Alkitab. Ketika itu Tuhan berkata undang saja semua orang yang mau datang ke sini, undang, kasih undangan kepada mereka. Matius 22 ditulis di sana. Ya, ayat yang pertama Matius 22. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya panggil orang-orang yang telah diundang. Sudah dikasih undangan orang-orang ini. Lalu diingetin, ya. Ini sudah mau dipestain, sudah mau mulai, ingetin, ayo datang. Tapi yang diundang tidak mau datang. Ia menyuruh pula kepada hamba-hamba lain, pesannya gini, ya udah, ya katakanlah kepada semua orang yang diundang itu, hidangan telah disediakan, lembu jantan, ternak, peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang, mereka nggak mau datang. Lalu akhirnya raja itu bilang begini, ya sudah kalau orang gak mau datang, kamu pergi saja ke pinggir jalan. Undang aja semua orang yang mau datang, entah dia mau datang karena dia lapar, entah dia mau datang ya cuma karena apalah tujuannya, pokoknya datang aja, undang aja semua. Dikatakan di sana, kalau kita lihat, ya ayat yang kita baca saudara ayat yang keempat. Ia menyuruh hamba-hamba lain, katakanlah kepada orang yang diundang itu sesungguhnya hidangan, ayat 5. Tapi orang-orang yang diundang itu juga tidak mau datang. Ya, ada yang bilang ya saya sibuk, saya ini mau kerja di ladang, saya ini mau pergi mengurus usaha saya. Yang lain menangkap hamba-hamba itu dan menyiksa dan membunuhnya. Pokoknya mereka ada kerjaannya masing-masing sehingga mereka nggak mau datang. Ayat 7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya untuk apa? Membinasakan ya dan membunuh dan membakar kota mereka. Ayat 8.
Sesudah itu ya raja itu berkata pada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tapi orang-orang yang diundang tidak apa saudara? Layak. Yang udah diundang tuh nggak layak. Sebab itu pergilah kemana? Ke persimpangan jalan. Undang aja semua orang yang kami jumpai di jalan itu, kamu temui. Pokoknya di jalan siapa yang mau datang, ayo datang ke pesta perjamuan kawin. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang jahat maupun orang baik. Maka penuhlah ruangan perjamuan kawin itu. Jadi nih datang nih semua orang, mau orang jahat, orang baik datang sama Tuhan nih. Ketika raja itu masuk untuk bertemu tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu dia bilang apa saudara di sana? Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu apa? Diam saja. Lalu dikatakan di sana apa? Lalu kata raja itu kepada para hamba-hambanya, disuruh apa saudara? Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Ini bicara tentang bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada orang yang sudah mengenal Yesus, sudah diundang dari kecil. Ya, sudah percaya Yesus dari kecil, udah lama mereka tuh dapat undangan untuk percaya Yesus. Tapi ya sibuk toh, tadi kerja, nggak ada waktu cari Tuhan. Nggak ada waktu mempersiapkan diri. Aku nih sibuk cari duit, aku nih sibuk di ladang, sibuk. Nggak tahu kesibukannya apa. Sampai cari Tuhan tidak ada waktu. Lalu akhirnya Tuhan bilang, ya udah mereka itu nggak layak. Kamu pergi aja ke pinggir-pinggir jalan, undang aja deh siapa yang mau datang. Diundanglah semua orang. Datang orang berdosa, orang jahat, orang baik datang. Gak tahu motivasinya apa, datang percaya kepada Tuhan Yesus. Israel yang pertama adalah orang yang dipilih Tuhan untuk datang percaya. Tapi ternyata Israel tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu diundanglah semua orang aja siapa, semua bangsa-bangsa yang mau datang silakan. Datanglah kepada Tuhan orang yang berdosa, orang yang ini, orang yang baik, orang yang jahat. Tapi kemudian raja itu melihat ternyata ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Bapak Ibu, pakaian itu bicara tentang jati diri dan menggambarkan seseorang. Kita nggak bisa datang ke perjamuan kawin anak domba hanya dengan pakai baju yang compang-camping. Pakaian itu identitas. Ya, identitas. Kalau ada orang ke gereja pakai baju yang enggak sopan, ya saya pikir ini tidak sesuai tempatnya, ya. Jangan pakai baju you can see ke gereja. Saudara angkat tangan begini, maaf ya, yang di belakang terganggu. Apalagi yang di samping. Apalagi kalau nggak pakai deodoran. Ya janganlah orang Kristen kalau ke gereja tolong ya, jangan bikin setan minder. Kuntilanak banyak yang minder sama orang Kristen. Kata kuntilanak, saya bajunya satu tok panjang sampai di bawah, bolongannya cuma satu di belakang. Kata kuntilanak. Orang Kristen zaman now lebih setan dari setan. Ya, udah bajunya pendek, bolong di mana-mana, depan bolong, belakang bolong, semua bolong. Jadi kata kuntilanak yang setan tuh Eke apa ye? Baju itu bicara identitas, ya. Kalau kita mau ke pesta, nggak mungkin dong kita pakai baju yang ke pasar mau pergi ke pesta toh, nggak mungkin. Baju dan jubah apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa datang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah? Saudara, di dalam kitab Wahyu, ya ini kita udah bicara serius. Kalau sudah bicara wahyu, persiapkan mentalmu. Ini bicara tentang hari kedatangan Tuhan. Di kitab Wahyu ketika Yohanes ya dibawa ke Pulau Patmos dan dia mendapat satu penglihatan yang begitu besar dari Tuhan. Di sana Tuhan memperlihatkan banyak hal termasuk penglihatan tentang akhir zaman. Ya,
Kita lihat Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 ya. Di sana Yohanes melihat ada begitu banyak sekelompok orang yang memakai jubah. Wahyu 7 ayat 9. Ya, kita baca bersama 1 2 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Memakai jubah putih. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Ayat 11 baca. Ayat 12. Sambil berkata, amin, dan hormat kekuasaan. Ayat yang ke-13, baca saudara. Dan ayat berikutnya baca. Perhatikan saudara, kita melihat satu penglihatan yang begitu luar biasa. Bagaimana ketika Yohanes melihat sekelompok orang memakai jubah putih. Dan ketika itu ya para tua-tua itu melihat ya. Dan ayat 14, maka kataku Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Dia tanya, siapa orang-orang ini yang pakai jubah putih? Siapa mereka ini yang berdiri di hadapan tahta Anak Domba Allah? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini siapa saudara? Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba Allah itu. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka apa? Tidak menderita apa? Lapar lagi, tidak dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat 17, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu apa? Dan menghapus semua air mata mereka. Hanya orang yang kelak yang memakai jubah putih ini yang akan menjadi pakaian pesta kita berhadapan dengan Tuhan. Jubah putih berbicara tentang kekudusan. Kalau kita melihat saudara, dikatakan siapa? Tua-tua itu tanya kepada Yohanes, kamu tahu nggak siapa mereka itu? Yang berdiri memakai jubah putih di depan tahta Anak Domba Allah. Yohanes bilang, engkau tahu siapa mereka? Aku enggak tahu. Dan tua-tua itu menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar di bumi. Tetapi mereka tetap menjaga jubahnya tetap putih di dalam darah Anak Domba. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan engkau rasanya bergumul melawan dosa itu luar biasa. Engkaulah yang layak menerima jubah putih itu, yang akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba Allah kelak. Kalau saudara lihat, saudara gak percaya, mari kita lihat Wahyu pasal yang ketiga saudara.
Apa yang Alkitab tulis tentang orang yang menerima jubah itu? Wahyu pasal yang ketiga, kita lihat bersama. Dikatakan di sana ayat yang ketiga mulai. Wahyu 3 ayat yang ketiga. Karena itu apa? Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5 baca dengan suara keras. Barang siapa menang, ia akan Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Saudara, siapa orang-orang yang nanti akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah seperti penglihatan Yohanes? Hanya mereka yang memakai jubah putih itu. Siapa orang-orang yang memakai jubah putih? Mereka yang berhasil keluar dari kesusahan yang besar selama ada di bumi. Karena itu sabarlah ketika engkau sedang diizinkan menderita. Jangan bersungut-sungut, jangan tinggalkan Tuhan, apalagi menjual Tuhan. Cuma karena pengen dapat jodoh kaya, bisa menikmati kekayaan, lalu engkau tinggalkan Yesus, engkau menyangkal Dia, dan akhirnya engkau kehilangan keselamatan. Banyak orang gak tahan menderita. Sampai kapan saya tuh hidup kayak gini, gaji gini terus, kapan bisa beli apartemen, kapan bisa beli ini, ya mending jadi ani-ani saja. Gratis, tinggal jadi peliharaan om-om, jadi peliharaan pejabat, bisa menikmati ini itu. Engkau menjual keselamatanmu dan jubah putih yang diberikan padamu sudah kau buang saja. Ya, ada juga boti-boti. Ya, tanya apa itu boti? Homo. Banyak boti jadi peliharaan sekarang. Ya, rela dipelihara om-om boti biar bisa dapat duit, menikmati duniawi, kedaginganmu, kau ikuti terus kenajisanmu. Engkau hidup di dalam hidup yang tidak takut akan Tuhan. Ada sebagian orang menghambakan diri kepada uang, demi uang dia melakukan segala cara untuk bisa dapatkan apa-apa. Kalau lihat para pejabat kita di negeri ini, bagaimana kasus-kasus korupsi yang sampai ratusan triliun, mengerikan. Mereka itu gak pernah takut, rasanya kayak gak mati-mati, saudara. Tapi ya kita gak usah bicara uang yang ratusan triliun dalam kehidupan kita sehari-hari ini loh. Tadi kita sudah baca, raja itu mengundang, tapi ada yang diundang ngomong, tunggu saya sibuk ya, saya kerja, lagi ngurusi usaha nih. Tunggu ya saya ini, aduh saya urusi kebun saya, aduh saya lagi ngurusi ini. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita gak pernah punya waktu untuk melatih diri beribadah. Kita gak pernah punya waktu berpuasa. Kita gak pernah punya waktu melatih kesabaran. Tiap hari marah terus sehingga kita tidak hidup dalam kekudusan. Marah, ribut, berantem. Ingat loh, ya bertobat. Kalau jelek kamu jelas tak boleh marah-marah. Bukan cuma orang jelek gak boleh marah, orang cakep juga gak boleh marah. Orang cantik, orang ganteng juga gak boleh marah. Ada lagu yang viral, kalau jelek gak boleh marah-marah katanya. Karena lu udah jelek, jadi kalau marah tambah. Alkitab bilang semua gak boleh marah. Mau jelek, mau cantik tidak usah marah. Ada bapak-bapak saya tanya, Pak, bapak itu kalau pilih istri yang cantik tapi marah-marah atau yang jelek tapi sabar? Kalau bapak-bapak pilih yang mana? Jelek tapi sabar atau cantik tapi marah-marah?
Katanya saya ya yang cantik marah-marah aja deh Bu, karena kalau marah-marahnya masih bisa dirubah sama firman Tuhan. Tapi kalau udah jelek terus marah-marah, aduh susah ya, pakai operasi plastik mahal ya untuk merubah kecantikannya. Ya agak berhikmat sih Bapak ini. Saudara, untuk bisa masuk ke perjamuan kawin anak domba, menyambut Yesus datang, menempati rumah baru kita di sorga, itu enggak sembarang orang. Hanya mereka yang pakai baju putih. Enggak ada orang marah-marah di sorga, amin. Amin suami istri. Jadi mulai sekarang harus mulai berlatih hidup di rumah seperti hidup dalam rumah tangga seperti yang tiap hari berantem. Enggak usah angkat tangan. Jangan angkat tangan ya. Nanti saya baptis ulang, saya rendam 15 menit kau. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Mulai berlatih hidup memiliki karakteristik kerajaan Allah. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Karena enggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Ada lagi bapak-bapak yang tanya sama saya, Bu, waktu itu istrinya baru meninggal. Bu Debbie, saya mau tanya Bu, nanti di sorga itu saya sama istri saya masih kenal enggak ya Bu? Saya bingung jawabnya saudara. Ya kan nanti kita ketemu kan Bu di sorga, tapi saya kenal enggak nanti sama istri saya di sorga? Saya bilang, Pak, saya kebetulan belum pernah mati. Jadi tolong Bapak tuh kalau tanya jangan yang aneh-aneh ya Pak. Ya, saya juga tidak tahu di sana nanti Bapak ini cinta banget tuh sama istrinya. Sampai istrinya udah mati aja di sana pengen kenal lagi. Enggak, masalahnya gini Bu, saya ini kan mau kawin lagi. Oh, saya pikir karena cinta banget sama istrinya. Jadi saya takut kalau saya kawin lagi, nanti di surga istri baru saya ketemu sama istri lama saya. Terus nanti mereka berantem di sorga. Maksudnya memperebutkan Bapak di sorga. Ya kalau Bapak masuk sorga, kalau Bapak di neraka. Bapak terlalu GR sekali masuk sorga, masih diperebutkan di sorga, pret. Ya jangan kau bawa pikiran duniawi ke dalam sorga saudara. Di sorga gak ada lagi tuh hawa nafsu, amin. Makanya masuk sorga itu gak ada orang marah-marah. Ya kalau istrimu masih marah nanti dia gak masuk sorga Pak. Terus Bapak sudah dirubah dalam tubuh kemuliaan. Ya Bapak pikir di sorga ada 72 bidadari, hello? Nggak ada, sorga kita nggak ada yang begitu, amin. Di sorga sudah tidak ada kawin mengawinkan. Masih mau kepengen di sorga dia jadi perebutan lagi. Ya, makanya ada istri yang tanya sama suaminya, say misalnya nih aku mati nih, misalnya tok nih aku mati, terus kamu kawin lagi. Terus kamu di sorga nanti pilih saya atau istrimu yang baru. Suaminya bingung mau jawab, dia bilang saya pilih di neraka aja deh sayang. Bukan apa-apa, bayangkan hidup di sorga, ketemu lu terus lu berantem lagi sama saya di sorga. Aduh mending di neraka deh. Bapak Ibu, jangan kamu bawa pikiran-pikiran duniawi masuk ke sorga. Di sorga nggak ada kawin mengawinkan, di sorga nggak ada orang marah-marah, di sorga nggak ada orang tersinggung, di sorga itu isinya damai sejahtera. Sukacita, tidak ada kawin mengawinkan, ya nggak ada di sana. Jadi bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke sorga. Makanya kita perlu berlatih orang-orang yang memakai jubah putih, yang menjaga hidup dalam kekudusan, yang berjuang melewati kesusahan yang berat. Mengatasi dosa, berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Tapi ketika engkau mampu, engkau berhasil, bukan karena kita mampu, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jangan pikir, oh kita kan sudah diselamatkan. Yesus sudah mati, jadi kita hidup aja dalam dosa. Kan nanti selamat. Ayat-ayat ini ditulis di perjanjian baru. Bahkan Yesus berkata ketika dia datang kali yang kedua, Tuhan bilang akan berdiri banyak orang berkata, Tuhan aku melakukan mujizat loh, aku pelayanan tiap hari Minggu loh di GSJS, saya khotbah loh Tuhan di GSJS, oh saya main musik loh Tuhan di GSJS. Tuhan bilang, enyah kau daripadaku, aku tidak kenal kau, sebab engkau pembuat kejahatan.
Bukan rutinitas ibadah kekristenan yang kelihatannya beribadah. Tapi kalau hidup tidak disesuaikan dan tidak mengikuti firman Tuhan, hidup tanpa pertobatan, maka tidak ada jaminan. Yesus bilang, enyah engkau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Ada standar Tuhan untuk bisa masuk surga. Saudara datang ke istana presiden saja, sekarang coba ucuk-ucuk datang ke istana presiden, coba. Terus saudara bilang, saya mau ketemu presiden. Emang boleh saudara ketemu? Saya mau tanya, boleh enggak? Enggak boleh, masuk saja tidak boleh. Ada keperluan apa ya? Enggak ada keperluan sih, cuma pengen masuk-masuk aja. Lu siapa ya, kok mau, udah ada janji? Enggak janji. Ada perlu apa? Enggak bisa. Tidak sembarang orang bisa masuk ke istana presiden. Itu hanya istana presiden di bumi. Sorga itu kerajaan Allah. Tempat Tuhan bertahta. Tempat Yesus ada di sana. Ini saya sedang tidak membicarakan isapan jempol. Kita sedang ada di dunia yang sudah kacau balau, yang morat-marit, yang sebentar lagi binasa. Kalau kita lihat dari kehancuran bumi, ya akan terjadi. Lalu kita lihat apa kata firman Tuhan. Jangan saudara lebih percaya kedatangan alien daripada kedatangan Tuhan. Ya, kita lihat bersama. Terakhir saudara, waktunya hampir habis. Cepat sekali itu waktu ya. Padahal saya berasa baru khotbah ini ya. Yuk kita buka 1 Petrus, saudara lihat. 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, kita lihat ayat yang pertama saudara. Di sana judul perikopnya adalah hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan. Hari kiamat itu akan datang. Baca 1, 2, 3. Saudara yang kekasih, ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan siapa? Nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah, ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka, kata mereka apa? Di mana janji tentang kedatangan Tuhan itu? Dari zaman opa-opa leluhur kita dulu sudah meninggal, segala sesuatu toh tetap seperti semula, seperti pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan di peristiwa air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga apa? Langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, ya tetapi apa saudara? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Baca bersama ayat yang berikutnya dengan suara yang keras. Jadi betapa, ayat 12,
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ngeri gak kalau baca ayat ini saudara? Ngeri. Dan seperti yang Yesus katakan, dia akan datang seperti pencuri. Bayangkan tiba-tiba, saya itu kalau mau tidur malam, saya kadang membayangkan ayat ini. Bayangkan tiba-tiba langit menjadi gelap. Lalu unsur-unsur dunia ini meledak dalam nyala api. Dan Alkitab bilang bumi ini disimpan untuk penghakiman, hari kebinasaan bagi orang-orang fasik yang tidak mau bertobat. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, kita akan mengalami pengangkatan sebelum semua hari itu tiba. Orang yang memakai jubah putih akan mengalami yang namanya rapture, diangkat Tuhan. Saya undang imam musik bersiap. Saya selalu menceritakan mimpi saya ini. Satu saat saya bermimpi, saya ada di Sulawesi, di rumah tempat kelahiran saya. Saya berjalan dengan kakak saya saudara. Lalu tiba-tiba saya melihat langit menjadi ada cahaya sinar yang terang. Padahal waktu itu malam. Lalu saya bilang sama kakak saya gini, ada apa ya? Kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang aneh lihat di langit? Lalu kakak saya bilang, ini kayaknya mau kiamat. Lalu kakak saya lari, saya teriak. Saya bilang, jangan lari, di sini aja, kamu mau kemana? Saya mau kasih tahu orang-orang bahwa ini sudah kiamat. Saya bilang, enggak usah lari, tunggu di sini. Waktu kakak saya lari, tiba-tiba saya ini terangkat saudara. Saya mulai tinggalkan bumi nih, kaki saya terangkat. Tapi saya terangkat bercucuran air mata karena saya lihat, kakak saya lihat saya, dia bilang gini, Dep, ajak aku, jangan tinggalin aku di sini. Kenapa kamu pergi sendiri? Saya naik, saya sambil menangis, saya ingat keluarga saya yang ada di bawah. Tuhan, kasihan kakak saya ketinggalan, kasihan keluarga saya ketinggalan. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini, bersiaplah karena engkau akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata saya itu dirubah. Apa yang terjadi ketika saya dirubah dalam tubuh kemuliaan? Semua kesedihan itu hilang. Saya lupa dengan semua keluarga saya yang tertinggal di bumi. Saya lupa dengan kakak saya lupa dengan semua orang. Hanya ada perasaan damai dan sukacita. Saya naik untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ketika saya terbangun, Tuhan bilang, selama engkau masih bisa menangis, buat keluargamu, buat orang yang belum bertobat, menangislah. Karena akan datang waktunya. Semua sudah terlambat, pintu sudah ditutup. Saya tidak menceritakan apa yang tidak ada di Alkitab. Saya menceritakan apa yang Alkitab sampaikan. Berjaga-jagalah. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan datang seperti pencuri. Tiba-tiba langit gelap, semuanya gemuruh, dunia yang dahsyat akan menghancurkan. Lakukan bagian kita saudara. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia bilang pergilah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptis mereka dan ajar mereka tentang bagaimana mereka hidup dalam pertobatan. Mari hari-hari ini kita lebih serius dengan Tuhan. Sebelum waktu itu tiba, tanya Tuhan, apakah aku memakai jubah putih hari ini? Biar kita mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami telah melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, Dia Tuhan yang maha tahu.
nilai hidup kita, saudara. Tersembunyi bagi, sekali lagi bilang pada Tuhan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidup kami. Bagimu, mari angkat tanganmu saudara. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan berjuang sampai pada akhir Engkau dapat kami setia di hadapan. Telah kulihat segala kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi, karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-Mu, melindungi-Mu, membentengi-Mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya